Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cahya Utami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada fasilitator Ibu Rohayati SPDI dan pengajar praktik saya Ibu Melia Cahyanti SPD. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Model Six Thinking Hearts atau Teknik 6 Topi. Model Six Thinking Heart diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, kita dapat merefleksikan hal yang lebih mendalam menggunakan teknik 6 topi. Teknik 6 topi diantaranya topi putih berisi fakta, topi merah berisi feeling atau perasaan, topi kuning menggambarkan benefit atau manfaat, topi hitam yaitu kendala, topi hijau creativity, topi biru menggambarkan proses atau kesimpulan. Selama saya mempelajari modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, informasi yang banyak saya dapatkan diantaranya, pada tanggal 20 Agustus 2024, mulai dari diri di sini kami membuat refleksi individu tentang bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2024, kami mempelajari tentang eksplorasi konsep, yang dimana kami menyimak pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berdiskusi di bagian navigasi eksplorasi konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan membuat diagram Freire. Selanjutnya pada tanggal 23 kami memulai sesi ruang kolaborasi, yaitu diskusi mengenai situasi kasus pada jenjang SMK serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024, kami memulai sesi presentasi yang dimana kami menyajikan hasil diskusi kelompok kami masing-masing. Setelah itu, pada tanggal 27 Agustus 2024, kami memulai sesi demonstrasi kontekstual, di mana pada sesi ini kami membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2024, kami memulai sesi elaborasi pemahaman modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid bersama instruktur. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2024, kami membuat koneksi antar materi. Feelings atau perasaan yang saya rasakan sebelum mempelajari modul 2.1, saya merasa pembelajaran berdiferensiasi belum maksimal saya terapkan di kelas saya, karena saya masih sedikit bingung tentang strategi berdiferensiasi dan bagaimana penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari modul 2.1, saya merasa senang. Banyak miskonsepsi yang akhirnya terjawab di modul ini dan menambah pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana asesmen itu dilakukan. Pada topik pembelajaran pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, banyak hal yang dapat dipelajari terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari topik ini, saya mendapatkan nilai-nilai positif untuk digali dan dikembangkan, di antaranya 1. Memotivasi saya sebagai guru untuk terus belajar. 2. Menemukan banyak ide terkait kebutuhan murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. 3. Menuntun guru untuk giat berinovasi terutama di dunia pendidikan. 4. Mengubah paradigma lama ke paradigma baru. 5. Membuat rancangan baru dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kendala atau hambatan yang mungkin akan kita temui dan sudah saya rasakan, yaitu yang pertama
Mengelola kelas dengan beragam aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa bisa menjadi tantangan, terutama dalam menjaga fokus siswa itu sendiri. Kedua, dukungan dari wali murid kurang. Beberapa di antaranya masih menomorduakan pendidikan. Ketiga, murid belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, sarana pendukung belum maksimal, sehingga terkadang belum mampu mencukupi secara optimal kebutuhan murid saat ini. Ide-ide yang muncul setelah mempelajari modul 2.1 pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi antara lain 1. Melakukan sosialisasi dengan stakeholder di lingkungan sekolah untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 2. Membuat asesmen diagnostik awal dan asesmen formatif. 3. Menyusun modul ajar berdiferensiasi. Keempat, membentuk kelompok belajar yang memungkinkan siswa dengan kemampuan berbeda dapat belajar dari satu sama lainnya. Kesimpulan dari peristiwa yang terjadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat pada modul 2.1 menebalkan kembali pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada kebutuhan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Karena anak lahir dengan keunikan masing-masing. Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik mereka. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.